Hentikan kebiasaan bergantung pada obat sepanjang hidup. Masalah asam lambung kronis sebenarnya bisa diatasi sampai ke sumbernya. Hanya dengan satu jenis makanan sederhana seharga sekitar Rp3.000 ini. Namun sebelum saya mengungkap rahasia tersebut, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta tuliskan pendapat Bapak dan Ibu di kolom komentar. Sekarang saya ingin tahu, Bapak dan Ibu menyimak dari daerah mana? Berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dan saling mendoakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Anda terbangun di malam hari dengan sensasi panas di dada, seolah-olah ada api yang membakar dari dalam tubuh? Rasa tidak nyaman itu muncul dari ulu hati, kemudian menjalar hingga ke tenggorokan. Nafas terasa lebih pendek, mulut terasa pahit, bahkan jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Pikiran pun langsung dipenuhi kekhawatiran. Apakah ini tanda serangan jantung? Apakah ini sesuatu yang berbahaya? Anda kemudian duduk di pinggir tempat tidur, mencoba mengatur nafas perlahan, meminum air putih, berharap sensasi panas itu berangsur hilang. Namun yang terjadi justru rasa cemas semakin meningkat. Perut terasa penuh dan tidak nyaman, tenggorokan seperti tertekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pada akhirnya Anda hanya bisa bersandar dengan posisi bantal yang lebih tinggi, hingga menjelang pagi tiba. Jika Anda pernah mengalami kondisi seperti ini, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak bapak dan ibu, khususnya yang berusia di atas 55 tahun, mengalami hal serupa dan hidup dalam kekhawatiran yang sama. Kekhawatiran terhadap naiknya asam lambung secara tiba-tiba, rasa panas yang mengganggu, hingga ketakutan akan kemungkinan komplikasi yang lebih serius. Sebagian dari Anda mungkin sudah cukup lama mengonsumsi obat penekan asam lambung. Setiap selesai makan, langsung minum obat. Setiap muncul rasa panas, langsung mengandalkan obat. Bahkan sebelum tidur pun masih mengonsumsinya demi rasa aman. Pada awalnya memang terasa membantu. Gejala berkurang, perut terasa lebih nyaman. Namun seiring waktu, keluhan tersebut kembali muncul, bahkan dengan frekuensi yang lebih sering. Akhirnya dosis ditingkatkan, jenis obat diganti, berbagai merek dicoba, tetapi hasilnya tetap sama. Keluhan terus berulang. Di sisi lain, usia terus bertambah. Fungsi ginjal tidak lagi sekuat saat masih muda, kerja hati juga tidak seefisien sebelumnya. Tubuh manusia bukanlah mesin yang mampu menerima paparan zat kimia terus-menerus tanpa menimbulkan dampak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Berhenti terlalu bergantung pada solusi yang sifatnya hanya sementara. Berhenti sekadar meredakan gejala tanpa benar-benar menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Perlu Anda ketahui bahwa sebagian besar kasus gangguan asam lambung kronis tidak semata-mata disebabkan oleh produksi asam yang berlebihan, melainkan juga sangat berkaitan dengan pola makan, gaya hidup sehari-hari, serta kondisi lapisan dinding lambung yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk pulih secara optimal. Tubuh manusia pada dasarnya memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa. Setiap sel di dalam tubuh bekerja tanpa henti, siang dan malam, untuk memperbaiki berbagai kerusakan yang terjadi. Namun demikian, proses perbaikan ini hanya dapat berlangsung secara maksimal apabila tubuh memperoleh asupan nutrisi yang tepat sebagai bahan bakarnya. Kabar baiknya, sumber nutrisi tersebut tidaklah mahal, tidak sulit didapatkan, dan tidak harus berasal dari luar negeri. Sebagian besar justru tersedia dengan mudah di pasar tradisional yang dekat dengan tempat tinggal Anda. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan 5 jenis makanan sederhana yang berpotensi membantu menenangkan kondisi lambung yang sedang mengalami peradangan. 5 bahan alami ini relatif murah, mudah diperoleh, dan apabila dikonsumsi dengan cara yang tepat, dapat membantu memperbaiki kondisi lambung secara bertahap. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin Anda melakukan satu langkah sederhana terlebih dahulu. Ambillah keputusan dari dalam diri Anda sendiri. Apakah Anda benar-benar memiliki keinginan untuk sembuh? Apakah Anda bersedia mengubah kebiasaan yang selama ini, tanpa disadari, justru memperburuk kondisi lambung Anda? Karena tanpa adanya komitmen yang kuat, perubahan yang bertahan dalam jangka panjang akan sulit tercapai. Baik, sekarang kita mulai dengan pembahasan pertama. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah sesuatu yang sebenarnya sangat sering kita jumpai, tetapi kerap kali dianggap sepele, yaitu sayuran berdaun hijau seperti bayam,
kangkung, sawi hijau, brokoli, daun katuk, serta berbagai jenis sayuran hijau lainnya. Lalu, mengapa sayuran hijau memiliki peran penting bagi individu yang mengalami gangguan asam lambung? Mari kita gunakan ilustrasi sederhana. Bayangkan lambung Anda sebagai sebuah ruang dengan dinding yang sensitif. Ketika produksi asam lambung meningkat, cairan asam tersebut secara perlahan akan mengikis permukaan dinding lambung. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka lapisan pelindung lambung akan menjadi semakin tipis dan rentan mengalami luka. Sekarang bayangkan, jika dalam kondisi tersebut Anda tetap mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, bersantan, gorengan, kopi dengan kadar kafein tinggi, atau makanan yang sangat pedas. Apa yang akan terjadi? Kondisi tersebut dapat dianalogikan seperti menuangkan cairan yang bersifat iritatif ke atas luka terbuka, sehingga sensasi nyeri dan perih akan semakin meningkat. Disinilah peran penting sayuran hijau. Secara alami, banyak jenis sayuran hijau memiliki karakteristik yang dapat membantu menyeimbangkan kondisi keasaman di dalam lambung. Selain itu, kandungan serat di dalamnya tergolong tinggi. Serat berperan dalam memperlancar proses pencernaan, membantu mengurangi penumpukan sisa makanan di dalam saluran cerna, serta menekan pembentukan gas berlebih yang dapat meningkatkan tekanan di dalam perut. Perlu dipahami bahwa tekanan dari dalam perut akibat akumulasi gas dapat mendorong katup antara lambung dan kerongkongan untuk terbuka. Ketika katup ini mengalami pelemahan, maka asam lambung akan lebih mudah naik ke arah atas dan memicu sensasi panas di area dada yang sering dirasakan oleh penderita. Dengan membantu memperlancar proses pencernaan serta menekan pembentukan gas berlebih, konsumsi sayuran hijau secara tidak langsung dapat menurunkan kemungkinan terjadinya refluks atau naiknya asam lambung. Tidak hanya itu, sayuran hijau juga kaya akan berbagai vitamin dan mineral esensial yang berperan penting dalam proses regenerasi jaringan. Tubuh memerlukan asupan nutrisi yang memadai untuk memperbaiki lapisan dinding lambung yang telah mengalami kerusakan. Saya pernah berinteraksi dengan seorang mantan guru yang telah memasuki usia 62 tahun. Selama bertahun-tahun, beliau mengalami kesulitan untuk tidur dalam posisi terlentang. Setiap malam harus menggunakan 3 bantal agar posisi kepala tetap lebih tinggi. Sedikit saja berbaring datar, dada langsung terasa panas dan pernafasan menjadi tidak nyaman. Berbagai jenis obat sudah dicoba, namun keluhan tersebut tetap berulang. Pendekatan yang kami lakukan sebenarnya sangat sederhana. Pada setiap waktu makan, setengah dari porsi makanannya diisi dengan sayuran hijau yang diolah tanpa minyak. Tidak ditumis, tidak digoreng, melainkan hanya dikukus atau direbus dalam waktu singkat. 2 minggu kemudian, beliau kembali dengan kondisi yang tampak jauh lebih segar. Ia menyampaikan bahwa dalam beberapa malam terakhir, sudah dapat tidur dengan lebih nyaman tanpa harus terus-menerus dalam posisi setengah duduk. Perubahan yang tampak sederhana, namun memberikan hasil yang signifikan. Meski demikian, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Manfaat sayuran hijau akan optimal hanya jika diolah dengan cara yang tepat. Banyak orang merasa sudah rutin mengonsumsi sayur setiap hari, tetapi keluhan lambung tetap tidak membaik. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata sayuran tersebut dimasak dengan minyak berlebih, dicampur cabai dalam jumlah tinggi, atau diberi bumbu yang terlalu kuat. Penggunaan minyak yang berlebihan dapat memperlambat proses pengosongan lambung, serta berpotensi melemahkan fungsi katup antara lambung dan kerongkongan. Sementara itu, makanan yang terlalu pedas dapat memperparah iritasi pada dinding lambung yang sudah sensitif. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadikan sayuran hijau sebagai bagian dari pendekatan alami untuk menjaga kesehatan lambung, penting untuk mengolahnya dengan metode yang lebih ringan, seperti dikukus atau direbus sebentar. Selain itu, hindari memanaskan ulang sayuran berkali-kali. Khusus untuk bayam, sebaiknya dimasak dan langsung dikonsumsi. Tidak dianjurkan untuk disimpan terlalu lama kemudian dipanaskan kembali, karena kualitas nutrisinya dapat menurun dan berpotensi menimbulkan efek yang kurang baik bagi tubuh. Langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi lambung yang telah lama mengalami gangguan, perubahan kecil seperti ini dapat menjadi titik awal proses pemulihan yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah pembahasan mengenai poin pertama. Pada bagian selanjutnya, kita akan mengulas poin kedua dan ketiga yang tidak kalah penting. Salah satunya adalah jenis buah yang sangat mudah ditemukan, namun seringkali diremehkan manfaatnya bagi penderita gangguan lambung kronis. Sebelum kita melanjutkan, cobalah renungkan sejenak.
Apakah mulai hari ini Anda bersedia mengganti satu menu gorengan dengan satu porsi sayuran hijau yang dikukus? Jika jawabannya ya, maka Anda telah mengambil satu langkah awal menuju kondisi tubuh yang lebih sehat. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas dasar penting dalam menjaga kesehatan lambung, yaitu konsumsi sayuran berdaun hijau dengan metode pengolahan yang tepat. Sekarang kita beralih ke pembahasan rahasia kedua dan ketiga yang memiliki peran sama pentingnya dalam membantu menenangkan serta memperbaiki kondisi lambung yang telah lama mengalami peradangan. Rahasia kedua berasal dari jenis buah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Harganya relatif terjangkau, mudah dijumpai di pasar tradisional maupun ditanam di sekitar lingkungan rumah. Namun demikian, manfaatnya bagi individu dengan gangguan asam lambung seringkali belum dipahami secara menyeluruh. Buah yang dimaksud adalah pepaya yang telah matang sempurna. Sebagian orang mungkin hanya mengenal pepaya sebagai buah yang berfungsi melancarkan buang air besar. Padahal, bagi lambung yang sensitif, pepaya memiliki manfaat yang jauh lebih luas. Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan lambung sebagai sebuah mesin yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Setiap hari harus memproses berbagai jenis makanan, mulai dari makanan tinggi lemak, makanan pedas, hingga minuman yang merangsang peningkatan produksi asam lambung. Seiring waktu, mesin tersebut mengalami keausan, dan lapisan dalamnya menjadi lebih tipis serta rentan terhadap iritasi. Dalam kondisi demikian, ketika tubuh menerima makanan yang sulit dicerna, lambung akan dipaksa bekerja lebih berat. Untuk membantu proses penghancuran makanan, produksi asam lambung akan meningkat. Kondisi inilah yang sering menimbulkan sensasi panas dan nyeri setelah makan. Konsumsi pepaya matang dapat membantu meringankan beban kerja tersebut. Pepaya mengandung enzim alami yang berperan dalam memecah protein, sehingga sebagian proses pencernaan telah terbantu sejak awal. Dengan demikian, lambung tidak perlu bekerja terlalu keras dan produksi asam berlebih dapat diminimalkan. Selain itu, tekstur pepaya yang lembut menjadikannya lebih mudah ditoleransi oleh dinding lambung yang sensitif. Kandungan serat di dalamnya juga membantu memperlancar sistem pencernaan tanpa menyebabkan iritasi. Namun, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan. Pepaya yang dikonsumsi sebaiknya benar-benar dalam kondisi matang. Ciri-ciri pepaya matang antara lain, daging buah berwarna oranye cerah, tekstur lunak, dan memiliki rasa manis alami. Sebaliknya, pepaya yang masih mentah atau belum matang sempurna sebaiknya dihindari, karena kandungan getahnya dapat memicu ketidaknyamanan pada lambung. Waktu yang dianjurkan untuk mengonsumsi pepaya adalah pada pagi hari, sebelum makan berat atau sebagai makanan selingan di antara waktu makan utama dalam porsi yang tidak berlebihan. Pendekatan ini dapat membantu sistem pencernaan bekerja lebih ringan sepanjang hari. Selanjutnya, kita masuk ke rahasia ketiga, yaitu makanan sederhana yang sering dianggap biasa tetapi memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan saluran cerna. Makanan tersebut adalah tempe. Tempe merupakan produk hasil fermentasi kedelai yang kaya akan mikroorganisme baik. Proses fermentasi ini menghasilkan bakteri yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Mengapa keberadaan bakteri baik ini penting bagi penderita gangguan asam lambung? Pada individu yang mengonsumsi obat penekan asam lambung dalam jangka panjang, keseimbangan bakteri di dalam sistem pencernaan dapat terganggu. Jumlah bakteri baik cenderung menurun, sementara bakteri yang menghasilkan gas dan zat sisa yang merugikan dapat berkembang lebih dominan. Kondisi ini menyebabkan perut mudah mengalami kembung dan peningkatan tekanan di dalam rongga perut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan tekanan di dalam perut dapat memengaruhi fungsi katup antara lambung dan kerongkongan. Ketika katup ini melemah atau terbuka, asam lambung menjadi lebih mudah naik ke arah kerongkongan, sehingga memicu sensasi panas yang tidak nyaman di area dada. Dengan mengonsumsi tempe yang diolah melalui metode yang tepat, kita turut membantu memulihkan keseimbangan mikroorganisme di dalam usus. Proses fermentasi alami pada tempe menjadikannya lebih mudah dicerna dibandingkan kedelai yang belum mengalami fermentasi. Namun demikian, kembali perlu ditekankan bahwa metode pengolahan sangat memengaruhi manfaat yang diperoleh. Apabila tempe diolah dengan cara digoreng menggunakan minyak dalam jumlah banyak dan suhu tinggi,
maka potensi manfaat probiotiknya dapat menurun. Selain itu, asupan minyak berlebih juga dapat memperburuk kondisi lambung yang sensitif. Metode pengolahan yang lebih dianjurkan bagi penderita gangguan lambung antara lain adalah dengan cara dikukus, direbus sebagai bagian dari sayur bening, atau diolah menjadi pepes tanpa tambahan minyak yang berlebihan. Pendekatan ini membantu mempertahankan nilai gizi, sekaligus meminimalkan iritasi pada lambung. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk pada rahasia keempat. Banyak individu dengan gangguan lambung sering mengalami dilema. Ketika tidak makan, perut terasa perih dan gejala asam lambung meningkat. Namun ketika makan dalam jumlah besar, justru timbul rasa penuh, begah, dan tidak nyaman. Dalam kondisi seperti ini, ubi jalar dapat menjadi salah satu alternatif yang lebih bersahabat bagi sistem pencernaan. Ubi jalar yang diolah dengan cara dikukus atau direbus memiliki tekstur yang lembut sehingga lebih mudah dicerna oleh lambung. Kandungan karbohidrat kompleks di dalamnya memberikan rasa kenyang yang lebih tahan lama tanpa membebani sistem pencernaan secara berlebihan. Selain itu, kandungan seratnya berperan dalam memperlancar proses pencernaan serta membantu mengurangi resiko sembelit, yang dapat meningkatkan tekanan di dalam rongga perut. Ubi jalar juga dapat digunakan sebagai alternatif pengganti nasi putih, terutama pada waktu sore atau malam hari. Pada beberapa individu, konsumsi nasi putih dalam jumlah besar dapat memicu rasa kembung dan meningkatkan produksi gas. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa ubi jalar sebaiknya tidak diolah dengan cara digoreng. Ubi yang digoreng dan menyerap banyak minyak justru berpotensi memicu keluhan baru pada lambung. Oleh karena itu, metode pengolahan seperti dikukus atau dipanggang tanpa tambahan lemak berlebih merupakan pilihan yang lebih aman. Selanjutnya kita masuk ke rahasia kelima, yaitu pisang yang telah matang sempurna. Pisang matang memiliki tekstur yang lembut dan relatif mudah dicerna oleh sistem pencernaan. Kandungan serat larut di dalamnya dapat membantu melapisi dinding lambung, sehingga berpotensi meredakan iritasi ringan. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua jenis atau tingkat kematangan pisang cocok bagi penderita gangguan asam lambung. Pisang yang masih setengah matang atau berwarna kehijauan cenderung lebih sulit dicerna dan pada sebagian orang dapat memicu pembentukan gas. Oleh karena itu, disarankan untuk memilih pisang yang telah matang dengan baik, ditandai dengan kulit berwarna kuning dan terdapat sedikit bercak. Pada kondisi ini, pisang umumnya memiliki rasa yang lebih manis dan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Mengonsumsi satu buah pisang matang pada pagi hari atau sebagai makanan selingan di antara waktu makan utama dapat membantu menjaga kenyamanan lambung sepanjang hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai pada tahap ini, kita telah mengulas 5 jenis makanan sederhana yang berpotensi membantu proses pemulihan lambung, yaitu sayuran hijau, pepaya yang telah matang, tempe yang diolah dengan metode yang tepat, ubi jalar yang dikukus, serta pisang yang matang sempurna. Namun demikian, perlu disampaikan secara jujur bahwa seluruh asupan tersebut tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila pola makan yang kurang tepat masih terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas prinsip dasar yang sering diabaikan tetapi memiliki peran sangat besar dalam menentukan keberhasilan pemulihan kondisi lambung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah membahas berbagai makanan alami yang dapat membantu menenangkan serta memperbaiki kondisi lambung secara bertahap. Kini saya ingin menekankan satu hal yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor penentu dari seluruh upaya yang telah dilakukan. Pada kenyataannya, sebanyak apapun konsumsi sayuran hijau, seberapa sering mengonsumsi pepaya, tempe, ubi jalar, maupun pisang, semuanya dapat menjadi kurang efektif apabila kebiasaan sehari-hari masih terus memberikan beban dan iritasi pada lambung tanpa disadari. Mari kita mulai dengan aturan dasar yang pertama, yaitu menghindari kebiasaan berbaring segera setelah makan. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki dampak fisiologis yang cukup besar. Bayangkan lambung sebagai sebuah wadah yang berisi campuran makanan dan cairan asam. Ketika tubuh berada dalam posisi duduk atau berdiri, gaya gravitasi membantu menjaga isi lambung tetap berada di bagian bawah, sehingga katup antara lambung dan kerongkongan tidak mendapatkan tekanan berlebih. Sebaliknya, ketika seseorang langsung berbaring setelah makan, terutama dalam posisi datar, isi lambung lebih mudah terdorong ke arah atas. Jika katup lambung sudah mengalami pelemahan akibat proses peradangan yang berlangsung lama, maka asam lambung akan lebih mudah naik ke kerongkongan dan menimbulkan sensasi panas di dada.
rasa terbakar di tenggorokan, serta ketidaknyamanan saat bernapas. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan jeda sekitar 2 hingga 3 jam setelah makan sebelum berbaring atau tidur. Waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas ringan seperti duduk santai atau berjalan perlahan di dalam rumah. Aturan kedua adalah mengunyah makanan secara perlahan hingga halus. Banyak orang memiliki kebiasaan makan dengan tergesa-gesa, di mana makanan hanya dikunyah beberapa kali sebelum ditelan. Padahal, proses pencernaan sudah dimulai sejak di dalam rongga mulut. Air liur mengandung enzim yang membantu memecah makanan. Apabila makanan sudah dalam kondisi halus sebelum mencapai lambung, maka beban kerja lambung akan menjadi lebih ringan. Sebaliknya, jika makanan masih dalam bentuk kasar, lambung harus bekerja lebih keras untuk menghancurkannya, sehingga produksi asam meningkat dan berpotensi memperparah iritasi pada dinding lambung yang sensitif. Mulai saat ini, biasakan untuk makan dengan lebih tenang. Letakkan alat makan sejenak setelah setiap suapan, dan kunyah makanan secara perlahan hingga teksturnya benar-benar lembut sebelum ditelan. Aturan ketiga berkaitan dengan pengaturan porsi makan. Konsumsi makanan dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan tekanan di dalam rongga parut. Tekanan ini berpotensi mendorong katup lambung terbuka, sehingga memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Sebagai alternatif, lebih dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dalam porsi kecil, namun dengan frekuensi yang lebih sering. Misalnya 5 kali sehari dalam jumlah terkontrol. Pendekatan ini membantu mengurangi beban kerja lambung, sekaligus menjaga produksi asam tetap lebih stabil. Selain ketiga prinsip tersebut, terdapat beberapa kebiasaan yang sebaiknya mulai dikurangi secara bertahap. Hindari konsumsi makanan yang tinggi minyak atau digoreng dalam jumlah banyak, karena lemak berlebih dapat memperlambat pengosongan lambung dan meningkatkan risiko refluks. Kurangi makanan yang terlalu pedas apabila terbukti memicu keluhan. Batasi pula konsumsi kopi dan minuman berkafein apabila setelah mengonsumsinya muncul sensasi panas di dada. Perlu diingat bahwa setiap individu memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap jenis makanan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengenali respons tubuh masing-masing. Apabila terdapat jenis makanan yang secara konsisten memicu keluhan, maka sebaiknya dikurangi atau dihindari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, proses pemulihan tidak terjadi secara instan. Perbaikan kondisi lambung memerlukan waktu, konsistensi, serta kedisiplinan. Cobalah untuk berkomitmen selama 14 hari ke depan. Terapkan 5 jenis makanan alami yang telah dibahas, serta jalankan 3 prinsip dasar tersebut dengan sungguh-sungguh. Amati perubahan yang terjadi pada tubuh Anda. Banyak individu mulai merasakan perut yang lebih nyaman, frekuensi rasa panas yang menurun, kualitas tidur yang membaik, serta berkurangnya ketergantungan terhadap obat secara bertahap. Namun demikian, penting juga untuk memperhatikan tanda-tanda yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Apabila keluhan disertai muntah darah, penurunan berat badan yang signifikan tanpa sebab yang jelas, atau nyeri hebat yang tidak tertahankan, segera lakukan pemeriksaan ke tenaga medis. Jangan menunda apabila terdapat gejala yang mengarah pada kondisi serius. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh merupakan amanah yang perlu dijaga dengan baik. Tubuh memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri apabila kita berhenti memberikan beban yang berlebihan dan mulai memberikan asupan yang tepat. Kombinasi antara konsumsi makanan sederhana dari lingkungan sekitar serta perubahan kebiasaan yang konsisten dapat menjadi langkah awal menuju kondisi lambung yang lebih sehat. Saya mengajak Anda untuk mengambil keputusan mulai hari ini, bukan menunda hingga esok atau minggu depan. Awali dengan 1 perubahan kecil. Tambahkan 1 porsi sayuran hijau dalam menu harian, gantikan 1 hidangan gorengan dengan tempe yang dikukus, pilih ubi jalar kukus sebagai alternatif makanan pokok, konsumsi pisang matang sebagai selingan. Biasakan mengunyah makanan dengan lebih perlahan, serta hindari berbaring segera setelah makan. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Apabila Anda merasa informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga atau rekan yang mungkin mengalami kondisi serupa. 1 langkah sederhana dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Tanamkan komitmen dalam diri untuk mulai menjaga kesehatan lambung sejak hari ini. Perhatikan pola makan, jaga kebiasaan, dan pelihara harapan. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta ketenangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sampai bertemu kembali pada pembahasan edukasi kesehatan berikutnya. Tetap semangat menjaga tubuh dan yakini bahwa perubahan kecil mampu menghasilkan dampak yang besar.